Pernahkah saudara mengalami kesulitan atau masalah yang bertubi-tubi? Masalah yang satu belum selesai, muncul masalah atau penderitaan yang lain. Kadang-kadang seperti melewati suatu lorong yang begitu gelap dan panjang yang kita tidak tahu apakah ada ujungnya. Nah, Naomi, mertua dari Rut yang dicatat di dalam Alkitab mengalami hal seperti itu. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Rut 1 ayat 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Rut 1 ayat 5. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, kisah Naomi dan Rut terjadi di zaman para hakim-hakim, zaman di mana setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri, dan zaman di mana tidak ada raja yang memimpin mereka. Dan memang ketika kita membaca kisah Israel di masa itu, mengerikan dan juga menyedihkan. Nah, selama sekian ratus tahun Israel terus-menerus mengulang pola yang sama. Ketika mereka aman-aman, mereka akan meninggalkan Tuhan. Kemudian Tuhan akan memberi hukuman dengan memberikan mereka penderitaan, misalnya melalui serangan atau jajahan dari bangsa lain. Kemudian mereka akan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menolong mereka dan membebaskan mereka. Nah, setelah bebas, mereka aman. Kemudian mereka meninggalkan Tuhan lagi. Begitu terus-menerus. Sungguh suatu gambaran bangsa yang bebal. Dan kalau kita mau jujur, kadang-kadang hidup kita juga tidak berbeda jauh dengan Israel ini. Nah, saudara, karena kelaparan yang begitu hebat di Bethlehem, Elimelek dan Naomi beserta kedua anaknya memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Nah, Bethlehem artinya adalah rumah roti. Nah, sungguh suatu ironis bahwa tempat yang disebut sebagai rumah roti, mereka menderita kelaparan. Pertanyaannya, mengapa di zaman itu di tempat yang disebut rumah roti, yang seharusnya hidup melimpah, bisa terjadi kelaparan? Nah, di dalam Ulangan 11 ayat 13-17, Tuhan pernah berjanji kepada Israel bahwa Ia akan mencukupkan kebutuhan mereka dengan syarat mereka harus taat kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hujan sehingga mereka dapat mengumpulkan gandum dan anggur dan memberi rumput di padang untuk hewan mereka sehingga mereka dapat makan dan kenyang. Nah, di ayat 16 dan 17 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, para penafsir mengatakan bahwa kelaparan yang sedang terjadi saat itu adalah karena ketidaktaatan Israel. Nah, walaupun tidak semua penderitaan terjadi karena dosa, namun melihat konteks yang sedang terjadi, kemungkinan penyebab dari semua itu adalah karena Israel berdosa kepada Allah. Nah, menarik untuk kita pertanyakan adalah dalam situasi yang seperti demikian, mengapa respons mereka bukan bertobat? Mengapa mereka tidak melakukan introspeksi dan bertobat dari ketidaktaatan mereka? Keluarga Elimelek malah memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem dan pindah ke Moab yang kira-kira berjarak sekitar 80 km dari Bethlehem. Nah, saudara, terlepas dari mungkin pindah ke Bethlehem adalah keputusan yang salah. Kalau kita di dalam posisi Naomi, kira-kira bagaimana kita menghadapi pengalaman hidup yang begitu berat? Di ayat 13, 20, dan 21, Naomi mengatakan, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Tuhan telah naik saksi menentang aku
dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. John Piper tahun lalu ketika awal-awal virus corona muncul menulis buku Coronavirus and Christ. Dia mengatakan bahwa pengalaman Naomi ini merupakan providensia yang pahit. Maksudnya adalah beberapa hal yang terjadi di dalam hidup kita. Sebagian memang adalah pengalaman-pengalaman yang pahit. Dan ketika kita jujur mengungkapkan hal itu kepada Allah, itu bukanlah penghujatan kepadanya. Itu adalah fakta yang dia alami, menyedihkan dan memang sungguh pahit karena kehilangan itu terjadi bertubi-tubi. Nah, selama masa pandemik ini mungkin ada sebagian dari kita yang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi seperti itu. Salah satu anggota keluarga meninggal, selisih beberapa hari kehilangan anggota keluarga yang lain. Bahkan ada yang mengalami beberapa anggota keluarga sekaligus meninggal. Keluarga atau sahabat tidak bisa mengatur penguburan dan hanya bisa melihat dari jauh. Nah, di masa-masa seperti itu, bagaimana saudara bergumul dengan Tuhan? Nah, saudara, Naomi tahu bahwa tragedi yang dia alami berada di dalam kedaulatan Allah. Puji Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan. Setelah semua pengalaman yang dia alami, dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Nah, justru perkataannya akan Allah yang Maha Kuasa itu menunjukkan pengakuannya bahwa Allah lah yang berdaulat, yang mengontrol semua hal yang terjadi, termasuk situasi yang buruk, penderitaan, dan kehilangan yang dia alami. Dan nanti kita akan melihat bahwa keputusan untuk pulang adalah langkah awal di mana Allah menunjukkan pemeliharaan dan kebaikannya, bukan hanya buat dia, tetapi bagi bangsa Israel. Nah, Tuhan memberikan Rut bagi Naomi, perempuan Moab yang walaupun sudah disuruh berkali-kali untuk kembali, tetapi dia tetap tidak mau meninggalkan Naomi. Dia bahkan berkata, "Kemana engkau pergi, kesitulah aku pergi. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku." Nah, saudara, Naomi diberi seorang anak mantu yang begitu setia dan baik. Dan melalui dialah awal dari rencana kekal Allah akan dinyatakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Naomi di dalam penderitaan yang bertubi-tubi dan kehadiran Rut adalah buktinya. Nah, berikutnya di dalam kisah Rut kita akan melihat Tuhan memiliki suatu rencana yang melampaui kesalahan keluarga Elimelech. Walaupun Tuhan tidak membenarkan kesalahan tersebut, namun kasih karunia Tuhan selalu melampaui keberdosaan atau ketidakmampuan manusia. Minggu depan kita akan melihat bagaimana karya Allah bekerja melalui Rut, perempuan Moab tersebut. Amin.